selamat pagi. Senang sekali saya Janet Lee. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 9 Oktober 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, seorang pemotor di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai menabrak bajai yang memutar arah. Sementara itu diduga alami remblong di jalan lintas Padang Panjang Bukit Tinggi. Truk pengangkut alat berat proyek jalan tol menghantam 5 kendaraan di depannya. Orang diamankan polisi setelah puluhan orang mengadang alat berat dan mobil perusahaan perkebunan yang membawa bibit kelapa sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pengadangan terjadi karena warga menilai sengketa dengan perusahaan perkebunan di tanah ulayat mereka belum diselesaikan dengan tuntas. Diduga salah paham, petugas Dishub Bantaeng menjadi korban pengeroyokan sejumlah nelayan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban terkapar hingga tak sadarkan diri di jalanan akibat hantaman benda tumpul. Di informasi lain, bus Trans Jatim rute Surabaya Bangkalan yang baru beroperasi selama seminggu dilempar batu oleh orang tak dikenal. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas menggelar patroli rutin di akses menuju Jembatan Suramadu. Keluarga menyambut kepulangan seorang pendaki wanita yang tersesat di Gunung Slamet di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara setelah 8 hari menghilang, pendaki asal Jakarta ditemukan tewas terjatuh ke kawah Gunung Rinjani di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sosok ke dalam abu pembakaran sekam padi seorang bocah di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seorang wanita parubaya tewas di kawasan hutan yang terbakar. Candu judi daring bisa berakibat fatal bahkan hingga melakukan tindak kriminal. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria di Tangerang, Banten yang nekat menjual anak kandungnya yang berusia 11 bulan demi bisa lanjut bermain judi online. Setelah itu polisi membekuk sindikat judi daring yang aplikasinya beroperasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sedangkan di Jakarta Barat, aparat meringkus seorang pria pemilik 2 situs judi daring. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sempat surut 2 hari banjir kembali merendam belasan desa di Aceh Utara, Aceh. Ketinggian air berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Warga di Kabupaten Jembrana, Bali rusak setelah 2 kali diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung juga menyebabkan belasan rumah termasuk sebuah tenda hajatan di Lumajang, Jawa Timur rusak. Bakar api cemburu, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah menembak kekasihnya yang masih di bawah umur dengan senjata airsoft gun. Informasi sama saya Janet Lee, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penghuni rumah luka-luka terkena percikan api pada kejadian yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik sebuah penanak nasi tersebut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Diduga salah paham, petugas Dishub Bantaeng menjadi korban pengeroyokan sejumlah nelayan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban terkapar hingga tak sadarkan diri di jalanan akibat hantaman benda tumpul. Nelayan meninggal dunia setelah menyelam di perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Korban menyelam hingga 7 meter untuk mencari ikan. 5 nelayan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan mengalami keracunan usai menyantap ikan buntal hasil tangkapan di laut. 1 meninggal dunia, sementara 4 lainnya dirawat intensif di rumah sakit. Ekor gajah Sumatera ditemukan mati di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Petugas dan tim dokter hewan memeriksa bangkai gajah liar itu dan mengambil sampel organnya. Kali ke informasi lain, hari kedua cuti massal hakim-hakim se-Indonesia, suasana Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat sepi dari agenda persidangan. Sementara kesedihan mewarnai pertemuan pimpinan DPR RI dengan solidaritas hakim Indonesia di ruang Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta. KPK menetapkan 7 tersangka kasus dugaan suap termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur. Dari tangan para tersangka, penyidik menyita uang tunai sebanyak 13 miliar rupiah. Untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta, para calon wakil gubernur Jakarta melakukan sejumlah kegiatan. Mulai dari bertemu dengan tokoh hingga berkumpul bersama warga untuk merayakan hari ulang tahun.
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi belusukan ke pasar tradisional di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi dan keluhan para pedagang. Sementara calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi melakukan konsolidasi dengan para relawan se-Jawa Tengah dan minta agar para relawan fokus memenangkan Cagup Andika Perkasa dan Cawagup Hendrar Prihadi. Timnas bersiap jelang laga melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dari mancanegara, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah selatan negara Maroko membuat gurun Sahara tergenang banjir. Sementara petugas SAR di kota Chiang Mai, Thailand mengerahkan gajah untuk membantu evakuasi korban banjir. Setahun sudah Zionis Israel membombardir permukiman warga sipil di jalur Gaza, Palestina. Dalam serangan terbaru, 30 orang tewas, 6 diantaranya anak-anak serta 2 perempuan. Pemirsa, seorang pemotor di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai menabrak baja yang memutar arah. Sementara itu diduga mengalami remblong di jalan lintas Padang Panjang Bukit Tinggi, truk pengangkut alat berat proyek jalan tol menghantam 5 kendaraan di depannya. Ada informasi yang menarik karena lucu dan menggemaskan. Ada puluhan bayi usia 6 hingga 12 bulan ikut lomba merangkak sejauh 3 meter nih di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ajang itu sebagai upaya untuk mengetahui tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesehatan generasi bangsa sejak dini. Informasi lapangan hijau pemirsa, Timnas menggelar latihan sesaat setelah tiba di Manama, ibu kota Bahrain. Sejumlah pilar Timnas yang bermain di luar negeri juga telah bergabung dan siap diturunkan pada laga melawan Bahrain. Kabar baik nih bagi penggemar film horor Indonesia. Ya, platform digital video bersama dengan Screenplay Pictures segera menayangkan serial original terbaru berjudul Zona Merah. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.